Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geger dua gerhana terjadi di bulan Ramadan 2025. Catat fenomena gerhana bulan total pada 14 Maret 2025 bertepatan dengan 14 Ramadan 1446 Hijriah, tepat di pertengahan bulan suci Ramadan tahun 2025. Dua fenomena astronomi bakal menghiasi langit di bulan Ramadan 2025 atau 1446 Hijriah. Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Thomas Jamaluddin mengatakan dua fenomena langit itu adalah gerhana bulan total dan gerhana matahari sebagian. Dilansir dari laman BRIN, gerhana bulan total adalah fenomena terhalangnya cahaya matahari oleh bumi sehingga tidak sampai ke bulan. Peristiwa ini terjadi ketika matahari, bumi, bulan berada di posisi sejajar. Sementara itu, gerhana matahari sebagian adalah fenomena ketika sebagian matahari tertutup oleh bulan. Hal ini terjadi ketika bulan lewat di antara matahari dan bumi. Lantas kapan fenomena gerhana itu terjadi di bulan suci Ramadan 2025? Dua gerhana di bulan Ramadan 2025. Lebih lanjut, Thomas menerangkan bahwa dua fenomena gerhana di bulan Ramadan itu akan terjadi secara bergantian. Gerhana bulan total terjadi pada 14 Maret 2025, sedangkan gerhana matahari total pada 29 Maret 2025, kata dia saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis 6 Maret 2025. Gerhana bulan total terjadi akibat pergerakan posisi bulan, matahari, bumi yang sejajar sehingga membuat bulan masuk ke umbra bumi. Saat puncak gerhana bulan total terjadi, bulan akan terlihat berwarna merah. Hal ini karena spektrum warna dengan panjang gelombang lebih pendek seperti ungu, biru, dan hijau dihamburkan ke angkasa. Sedangkan spektrum dengan panjang gelombang lebih panjang seperti merah, jingga, dan kuning diteruskan ke pengamat. Namun, gerhana bulan total juga bisa menyebabkan bulan seolah berwarna kecoklatan jika partikel seperti debu vulkanik itu menghamburkan cahaya. Sementara itu, gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan lewat di antara matahari dan bumi, tetapi tidak sejajar dengan sempurna. Lantaran hanya sebagian matahari yang tertutup, gerhana ini menghasilkan bentuk serupa bulan sabit. Umumnya, gerhana ini terjadi sekitar 2 hingga 5 kali dalam setahun. Selain itu, gerhana matahari hanya bisa dilihat selama fase bulan baru, meski hal itu tidak menjadi jaminan. Apakah gerhana bulan total dan gerhana matahari sebagian bisa dilihat di Indonesia? Sayangnya, baik gerhana bulan total maupun gerhana matahari sebagian tidak bisa disaksikan di langit Indonesia. Thomas berkata, gerhana bulan total hanya terjadi di wilayah Amerika dan sebagian Afrika Barat pada malam 13 hingga 14 Maret 2025. Dikutip dari Space, berikut wilayah yang dapat menyaksikan gerhana bulan total. Amerika Utara, yaitu di Alaska, Hawaii, Kanada, dan Meksiko. Amerika Selatan, yaitu di Brazil, Argentina, Chili. Di Eropa, di Spanyol, Prancis, Inggris. Di Afrika, yaitu Afrika Barat, Tanjung Verde, Maroko, Senegal. Di Oseania, yaitu di Selandia Baru. Adapun gerhana matahari sebagian juga hanya bisa dilihat di wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Eropa Barat pada 29 Maret 2025. Berikut wilayah yang bisa menyaksikan gerhana matahari sebagian. Amerika Utara, yaitu di Kanada bagian timur dan Amerika Serikat, New Brunswick, Quebec bagian utara, dan Maine. Eropa, Greenland Barat, West Inlandia, Kepulauan Inggris, Norwegia Utara, Paris, Berlin, Moskow, Afrika Barat, Laut, Maroko, Sahara Barat, dan Aljazair. Dampak gerhana bulan total dan gerhana matahari sebagian.
Meski tidak bisa dilihat di Indonesia, wilayah ini tetap akan merasakan dampak fenomena apakah gerhana bulan total dan gerhana matahari sebagian di bulan Ramadan 2025. Menurut Thomas, dampak yang akan dirasakan secara global dari kemunculan dua fenomena astronomi itu adalah pasang maksimum. Wilayah pantai perlu waspada dengan potensi banjirop, apalagi jika disertai cuaca buruk di pantai, ucapnya. Terpisah, Direktur Meteorologi Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Eko Prasetyo, merilis data analisis BMKG terkait fenomena dua gerhana pada 14 Maret dan 29 Maret 2025. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, berikut wilayah yang berpotensi terjadi banjirop. 1. Pesisir Sumatera Utara, pesisir Kepulauan Riau, pesisir Sumatera Barat, pesisir Jambi, pesisir Lampung, pesisir Banten, pesisir Jakarta, pesisir Jawa Barat, pesisir Jawa Tengah, pesisir Kalimantan Timur, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Kalimantan Tengah, pesisir Kalimantan Barat, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Maluku Utara. Eko menyampaikan potensi banjir pesisir secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, dan aktivitas tambak garam dan perikanan darat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG melalui kanal resmi Tandas Eko saat dikonfirmasi kompas.com Kamis 6 Maret 2025. Demikianlah pemirsa informasi singkat yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan dua gerhana yang akan terjadi pada Ramadan 2025. Berita ini dikutip dari kompas.com. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.